Assalamualaikum, welcome back to Mama Fauzan Channel. Hari ini aku mau ngasih tips buat anak kamu yang mengalami keterlambatan bicara dan belum bisa eh, bilang pakai kalimat yang lengkap gitu. Jadi kalau mau cerita, kalau mau kasih tahu kamu, kalau mau minta sesuatu tuh cuma dua kata atau tiga kata doang dan bukan merupakan kalimat yang lengkap. Nah, gimana nih caranya supaya anak-anak kita semua bisa bicara kalimat yang lengkap sehingga nanti pas masuk sekolah nih tidak ada kendala akademis. Simak terus videonya. Jadi hari ini kita mau main apa? Kita mau main sekaligus mengkategorikan kata-kata gitu ya, atau benda atau kata benda menjadi ya kategorinya apa gitu ya. Jadi ini berguna banget nanti ya ketika anak kamu masuk sekolah, dah masuk ke akademis, itu nanti berguna kalau misalnya di kelas itu ada disuruh baca sesuatu ya di halaman buku, baca cerita, nanti anak kamu kan bakalan belajar dikasih pertanyaan bahwa intinya yang dibaca itu apa. Nah, ini adalah salah satu basicnya ya, dimana anak-anak itu akan bisa membuat kalimat yang utuh, yang lengkap dan bisa mengerti bacaan gitu ya, bisa mengerti apa yang diutarakan oleh gurunya jika dia bisa mengkategorikan kata-kata gitu ya. Misalnya seperti ini, kita mulai dulu dari pengelompokan barang-barang atau pengelompokan kata benda. Ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya mana yang alat transportasi gitu. Jadi anak kamu harus menunjuk dan misahin, misalnya ini dan ini. Ini bukan alat transportasi, seperti itu. Jadi nanti kalimat yang dibuat ya, ini disingkirin dulu. Mobil adalah alat transportasi. Bis adalah alat transportasi. Jadi kesimpulannya apa nih? Intinya apa? Jadi mobil dan bis merupakan alat transportasi. Oke, kita lanjut lagi. Kita bisa tanya yang lain. Wah, apa nih dek jenisnya? Masuk kelompok apa? Ada topi, ada resleting, ada topi bundar. Kira-kira masuk kelompok apa ya? Kalau misalnya dia belum ngerti, apakah makanan? Apakah benda sehari-hari? Ataupun pakaian? Nanti anak kamu milih tuh tadi dari 3 tadi. Jadi jawabannya adalah termasuk kategori pakaian. Kemudian buat kalimatnya seperti apa? Topi merupakan kategori pakaian atau fashion. Ya, topi besar merupakan kategori pakaian atau kelompok pakaian. Bisa main lagi. Mana yang kategori binatang? Terus suruh anak kamu menunjuk, misalnya ini kelelawar. Oke, benar. Mana lagi yang merupakan kategori binatang? Mana yang merupakan kategori binatang? Ini dia
anjing. Ya. Kemudian kita bawa kartu yang tadi. Jadi gimana kesimpulannya, Dek? Anjing dan kelelawar merupakan kategori binatang. Seperti itu. Nah, nggak apa-apa juga nih kalau misalnya anak kamu masih pakai bahasa sehari-hari ya. Misalnya, wah ada kartu apa aja nih, Dek? Ada tas, ada pulpen, sama peta nih. Ini berarti apa ya kategorinya? Misalnya dia jawab, oh buat sekolah. Nah, dia kan bilangnya buat sekolah. Ini kan bukan merupakan kalimat yang lengkap ya. Jadi kamu harus cepet-cepet perbaiki. Kamu langsung bilang, tas, pulpen, dan peta adalah peralatan sekolah. Atau tas, pulpen, dan peta merupakan benda di dalam kelas. Seperti itu. Kita juga bisa main seperti ini. Anak-anak kita suruh sebutkan dulu ini gambar apa. Misalnya ini panci, terus apa ini jug, apa teko gitu ya, terus mug, cangkir. Terusnya ini juga cup, juga cangkir ya bahasa Inggrisnya, tapi karena ini bahasa Inggris jadi dia bisa berbeda kosakata gitu. Terus kita tanya ke anak kamu, ini benda di sekitar mana ya kalau di rumah? Misalnya dia jawab, oh di ruang makan atau di dapur gitu kan. Dia kan paling cuma jawab di dapur, di ruang makan. Nah, kita langsung perbaiki struktur kalimatnya ya agar kalimatnya tuh lengkap gitu. Intinya itu, karena biasanya anak-anak dengan keterlambatan bicara tuh susah untuk menyebutkan kalimat yang lengkap gitu ya. Jadi kita perbaiki, ini adalah benda yang ada di dapur. Atau salah satu misalnya panci adalah benda yang ada di dapur. Kita coba lagi untuk benda-benda ini. Kita suruh anaknya nyebutin dulu tempat tidur, keset, dan kipas angin. Kita tanya sama anak kita, Adek, benda-benda ini berada di mana ya? Kalau di rumah. Terus dia jawab, oh di kamar. Gitu kan. Jadi cuma jawab pakai kata gitu. Nah, kita langsung perbaiki untuk dia bisa membuat kalimat lengkap. Jadi kita bilang, benda-benda ini berada di kamar tidur. Misalnya seperti itu. Kita contohin, kipas angin berada di kamar tidur. Tempat tidur berada di kamar tidur. Keset berada di kamar tidur. Seperti itu. Untuk anak-anak yang tidak mengalami keterlambatan bicara waktu kecilnya, jadi dia sudah bisa bicara lancar umur 3 atau 4 tahun, biasanya tidak ada kendala akademis, terutama pelajaran bahasa di sekolah. Tapi buat anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara nih ya, bahkan sampai 6 atau 7 tahun bakalan susah nih di sekolah, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa asing lainnya. Bahasa Arab juga seperti itu. Karena apa? Karena susah, paling susah tuh apa? Membuat kalimat yang lengkap gitu. Jadi tips-tips tadi sangat bermanfaat. Kalau bisa anak kamu pas masuk sekolah tuh sudah bisa bicara kalimat yang lengkap, sehingga kemampuan akademisnya itu bisa sama dengan teman-temannya yang lain. Dan kalau misalnya masih ketinggalan ya nggak apa-apa, bisa ikutan remedial di sekolah. Cuma remedial di sekolah tuh kadang ada guru yang dia mengerti bahwa anak kamu mungkin punya sejarah terlambat bicara atau berkebutuhan khusus, tapi ada guru yang tidak mengerti. Jadi strategi belajar itu sangat penting. Makanya kita sebagai orang tua itu harus mempersiapkan anak sebelum masuk ke sekolah, ataupun mempersiapkan anak
pada saat nanti misalnya disuruh remedial gitu sama sekolah gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagi kalian yang anaknya belum lancar bicara ya, aku sudah punya nih kartu kegiatan stimulasi motorik, simulasi bicara dan bahasa, dan tinggal DM aja ke IG aku ataupun email ke alamat yang tertera di description box. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah.